Ini kita lagi nunggu. Jadi tujuan pertama kita itu adalah Saint Peter Basilica. Itu merupakan gereja ternama Katolik di Roma. Itu tujuan pertama kita. Dari hari ini itu ada 3 tujuan. Pertama itu Saint Peter Basilica. Kedua itu kita pergi ke namanya Colosseum. Ketiga itu kita pergi ke Trevi Fountain. Itu jadwal kita untuk hari ini. Jadi 3 ada tempat ya. Jadi sekarang kita nunggu bus. Kita mau ke daerah Vatikan namanya hari ini. Untuk ketiga tempat ini. Yeay, finally setelah nunggu sekitar setengah jaman di airport Fiumicino, Roma, akhirnya bus kita udah nyampe dan sekarang kita bakal menuju perjalanan ke pertama kita yaitu adalah Saint Peter Basilica. Jadi perjalanan dari airport ke Saint Peter Basilica itu memakan waktu sekitar 26 menit dengan jarak yang kita tempuh sekitaran 20,6 km. Ini kalau misalkan kita naik bus, tapi kalau misalkan bagi kalian yang backpacker dan bisa juga ada alternatif lainnya yaitu bisa naik tren atau shuttle juga, tapi waktunya tuh yang memakan waktu sekitar 52 menit atau sekitar setengah jaman lah dengan harga itu 130 sampai 170.000. Ya, di depan kita bisa lihat kubahnya udah kelihatan dan kubah ini itu didesain oleh Michelangelo. Kita lagi mau ke Saint Peter Basilica guys. Ini kita lagi turun ke bawah. Ini gue berasa kayak lagi mau naik kereta tahu guys. Dan sekarang kita udah nyampe di luarnya. Ini penampakan luar jalan menuju ke Saint Peter Basilikanya. Tempatnya bebas untuk umum, tapi kita nggak boleh berisik kalau misalkan kita lagi di dalam. Jadi kayak nggak boleh teriak-teriak atau ngejelasin kalau misalkan ada tour yang lagi bawa tim turnya ya. Jadi kita kayak ngomong kayak biasa aja, nggak boleh pakai suara yang keras. Dan sekarang kita lagi mau ngantri untuk masuk ke gerejanya. Jujur antriannya panjang banget menurut gue. Padahal hari ini tuh hari Jumat dan bukan weekend dan masih pagi loh. Mereka udah ngantri buat masuk ke gerejanya. Sekarang kita lagi ngantri dan nunggu karena kita di dalam gak terlalu boleh berisik. Jadi turnya lagi jelasin. Nah sekarang itu kan ada banyak tiang nih. Total tiang yang ada di sini tuh sekitar 284 tiang. Nah di atasnya itu guys, itu kan ada patung. Nah itu patung Santo Santa dan ada sekitar totalnya itu 124 patung. Saint Peter Basilica atau sering disebut juga dengan Basilika Santo Petrus ini itu dibangun pada tahun 1506 dan rampungnya itu pada tahun 1626 guys. Saint Peter Basilica ini juga memiliki area sekitar 23.000 meter persegi dan punya kapasitas itu sekitar 60.000. Setelah kelar lihat-lihat di dalam, akhirnya kita lagi nunggu di luar buat nunggu teman-teman satu tim kita yang masih ada di dalam. Soalnya kita bakal berangkat bareng ke destinasi kita berikutnya. Lagi di dalam bus ya. Sudah bangun lagi pagi untuk sekarang udah jam 11 lewat menuju ke kota Pisa. Dalam perjalanan kita ke tempat makan, kali ini kita melewati kastil. Nah, kastilnya itu namanya Saint Peter Angelo. Letaknya itu di tepi sungai Tiber dan dibangun sekitar tahun 134 Masehi. Dan kalau misalkan kita amati itu atasnya tuh bentuknya bulat dan silinder. Oh ya, dulunya itu kastil ini tuh merupakan makam dari seorang kaisar Romawi namanya Hadrian dan keluarganya. Namun untuk sekarang itu dijadikan sebagai museum. Kalau mau masuk ke Saint Peter Angelo ini kita harus lewatin jembatan itu guys. Jadi jembatan memang khusus diarahkan ke kastilnya. Namun berhubung karena dalam tour ini nggak ada itinerary ke sana, jadi kita liatinnya lewat dari kaca bus aja ya. Mungkin next time, amin. Kita udah sampai di tempat makannya guys. Nama restorannya itu adalah Grand Dragon. Ini merupakan Chinese restaurant. Nah setelah isi energi kemudian kita bakal lanjut ke next destination kita yaitu adalah Colosseum. Let's go. Sekitaran udah 20 menit kita di dalam bus perjalanan menuju Colosseumnya, tapi masih belum nyampe soalnya hari ini tuh hari Jumat dan jadi perjalanan kita tuh tadi juga agak macet. Sempat udah tidur siang juga di dalam bus sekalian hitung-hitung buat recharge energi juga ke next destination kita berikutnya. Awalnya gue udah happy, gue kira udah mau nyampe, ternyata bukan dong. Itu ternyata lagi ditunjukin salah satu tempat namanya tuh Circus Maximus, tempat pertandingan kayak gitu. Kalau kalian lihat di atas bukit itu ada istana. Nah, itu merupakan istana Kaisar Romawi. Dulunya itu dibangun oleh Kaisar Julius dan ditempati itu oleh kaisar seperti Kaisar Julius Caesar, Kaisar Titus Nero sampai Kaisar Commodus.
Nah, gerbang putih itu merupakan gerbang dari Kaisar Konstantin dan merupakan gerbang yang menjadi cikal bakal terbentuknya The Triumph of Arts yang ada di Paris atau gerbang kemenangan. Di depan itu Kolosiumnya udah kelihatan. Kolosium ini merupakan stadium teater yang berbentuk oval dan menjadi cikal bakal dibangunnya stadion-stadion di seluruh dunia. Kalau kita lihat nih guys, banyak lubang-lubang kan di Kolosiumnya itu. Nah, lubang-lubangnya itu sebenarnya karena bangunan ini tuh sempat dijara pada saat perubahan kepercayaan agama Kristiani. Karena busnya nggak boleh turun di dekat Kolosium, jadi busnya muter dulu ke daerah tempat parkiran, terus turunin kita, kemudian kita jalan ke Kolosiumnya. Kolosium itu tidak dipergunakan lagi untuk pertandingan-pertandingan yang sadis atau menjatuhkan banyak korban jiwa. Tapi banyak bahan-bahan bangunannya yang diambil dari Kolosium ini itu seperti kayak batu marmer. Nah, itu dijadikan sebagai bahan-bahan untuk membangun gereja-gereja yang ada di Roma. Salah satu contohnya adalah itu Saint Peter Basilica. Karena banyak bahan bangunan yang diambil, jadi bangunan ini hanya tersisa 35% dari bangunan utuhnya. Kita nggak masuk ke dalam, jadi kita cuma lihat penampakan luar Kolosiumnya aja. Dan di sekitar ini ada istana, ada tempat-tempat ibadah, ada Temple of Venus juga. Kita mau ke Trevi Fountain. Yes, Trevi Fountain. Air mancur terbesar di Roma guys katanya. Ini kita lagi bareng sama tim juga. Ini depan, rame-rame. Here we go. Kita jalan kaki katanya sekitar 800 meter ke sana. Habis Trevi Fountain nanti kita ke suatu tempat makan yang jaraknya sekitar 300 meter. Nanti baru naik bus lagi. Oh baju. Satu hal yang bikin gue takjub di sini yaitu adalah pengendara mobilnya nggak pernah klaksonin orang-orang yang lagi jalan kayak gini tuh. Mereka nggak ada satupun yang klakson dan mereka tuh sopan-sopan banget loh di sini. Ini sebentar lagi kita udah mau nyampe. Di lokasi ini tuh banyak banget sih yang jualan makanan, banyak restoran, banyak store-store baju, perhiasan, berbagai macam kafe juga banyak di sini. Turis-turis juga banyak juga yang datang ke sini. Kalian bisa lihat nih ramai banget jalanannya. Ini jalannya dua arah, jadi kita lagi mau maju ke depan ke Trevi Fountain-nya. Oke guys, nggak sesuai ekspektasi kalau misalkan lihat fotonya di internet tuh kayak sepi enak gitu kan. Dan ternyata ini rame banget. Mitosnya itu adalah kalau misalkan kita udah nyampe di Trevi Fountain ini, kita harus lempar koin pakai tangan kanan kita menyilang ke bahu kiri ke belakang. Jadi harapannya agar kita bisa balik lagi ke tempat ini. Oh iya, gue bakal ke WC dulu. Ke WC-nya itu di ujung sebelah sana yang gue lingkarin. Itu kita nggak perlu bayar WC-nya, tinggal masuk aja di sana karena itu free. Ini kalau misalkan bagi kalian yang mau ke WC gratis nggak beli apapun, ke Pizza Gelato aja langsung masuk. Ini WC-nya kayak gini. Wow, bersih kok. Kayak gini, toilet kering ya. Jadi bagi kalian yang mau ke WC gratis bisa ke Pizza Gelato ini, tinggal masuk aja langsung belok ke kiri ke tempatnya, nggak perlu bayar. Tas dulu gitu. Soalnya takut banyak copet katanya di sini, jadi mesti waspada. Kita sekarang mampir ke tempat gelato yang katanya enak, harganya kayak gitu guys, dari start dari 3 sampai 6 euro berdasarkan berapa banyak flavor yang kalian mau. The recommend flavor here. The favorite one. Apa katanya buah-buahan guys, tapi gue kayaknya nggak terlalu yakin, jadi kita pesen sesuai insting aja ya. Gue jadinya pilih rasa pistachio, strawberry sama karamel. Untuk rasanya menurut gue biasa aja sih ya, lebih enakan gelato yang ada di Bali kalau menurut gue. Rasanya itu terlalu manis dan creamy, jadi gue nggak terlalu suka untuk rasanya, tapi overall 7/10 lah untuk gelatonya. Di sini banyak yang jual gelato, tapi gue nggak tahu gelato yang oke itu mana. Tadi gue kayak banget nggak jadi lempar koin, jadi kita sekarang balik aja. Sekarang kita lagi jalan ke Steppy Step. Di situ kita nanti bakal beli McD di sana untuk kita take away ke hotel.
Ini kita udah nyampe di McD-nya. Sekarang kita mau naik ke atas ke lantai 2. Areanya gede banget sih menurut gue. Kalian bisa lihat itu banyak banget aplikasi yang disediain di sana, di mana kita bisa order sendiri menu yang kita inginkan. Awalnya kita mau pesen fried chicken, tapi ternyata di situ nggak dijual fried chicken sama sekali. Jadinya kita pesennya tuh burger dan beberapa nugget guys, buat kita take away ke hotel. Setelah semua orderannya kelar di input, kemudian kita proses ke paymentnya. Paymentnya itu tinggal di counter dan tinggal bayar cash. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang nggak punya kartu yang bisa dipakai di luar negeri, bisa bayar cash, tinggal klik add counter aja, ntar struknya muncul, kemudian ya udah bayar ke counter. Selesai. Yay, finally kita udah nyampe di hotel dan ini McD yang gue pesan tadi. By the way, thank you for watching video gue ya. Ikutin gue terus dan bakal ada next video selanjutnya. Bye-bye.